memudahkan tindakan pemberian obat-obatan yang menjadikan dia dalam hal pembiusan sehingga penderita bisa dibius dengan baik dan juga bisa diberikan pemberian terapi cairan atau pemberian infus untuk penanganan hewan penderita dalam tindak operasi yang dilakukan. Dengan pemberian premedikasi sekaligus akan mengurangi dosis anestesi yang diberikan. Mengapa dosis anestesi bisa dikurangi? Dengan pemberian premedikasi hewan penderita menjadi tenang. Dan pemberian dosis anestesi yang bisa berlebihan itu akan bisa menimbulkan gangguan anestesi pada penderita. Karena itulah hati-hati dengan pemberian anestesi karena bisa menyebabkan pada kondisi yang overdosis penderita tidak akan pernah bangun dari tidur yang disebabkan anestesi untuk selamanya. Di samping itu, pemberian premedikasi mengurangi efek samping refleks anestesi akibat pemberian obat anestesi. Inilah yang harus dipahami dengan baik karena hati-hati. Karena itu pun di dalam pemberian obat anestesi, lakukanlah pemberian anestesi yang terbaik untuk mencegah eksiden atau gangguan anestesi. Mengapa demikian? Ini nanti akan saya berikan pemahamannya berkaitan dengan mata kuliah anestesi yang saya berikan. Selanjutnya, bagaimana premedikasi yang diberikan? Yakni memberikan obat-obat premedikasi dari golongan antikolinergik. Apa yang dimaksud dengan obat golongan antikolinergik? Obat anestesi dari golongan antikolinergik bekerja mengurangi sekresi kelenjar ludah dan bronchial. Itulah mekanisme of action dari obat golongan antikolinergik, sehingga dengan demikian juga sekaligus mencegah bradikardia, efek pelemahan jantungnya. Obat yang sering digunakan dalam golongan antikolinergik ini adalah atropin. Ya. Jangan main-main juga kalau tidak paham, karena obat atropin atau obat golongan antikolinergik yang digunakan untuk premedikasi juga memiliki kontraindikasi pada beberapa hewan yang khusus, yakni khususnya pada ruminans golongan sapi atau kerbau. Dia menyebabkan sekresinya semakin kental. Seperti kita ketahui, pada sapi dan kerbau sering mengalami hipersalivasi yang berlebihan, dan pemberian atropin dapat mengentalkan salivanya sehingga sulit dikeluarkan dari mulut dan saluran pernafasan. Itulah yang akan menjadikan zat obstruktif ya, yang menyumbat saluran nafas dan bisa berakibat fatal, artinya mengalami kegagalan nafas.
Dan dengan demikian, kalau nafas gagal, nggak bisa bernafas, akhirnya yang terjadi adalah kematian. Di samping golongan ruminan tadi, pada jenis pets, hewan kesayangan seperti anjing dan kucing yang balita, yang masih muda, jangan berikan atropin karena akan memperberat takikardia. Dosisnya silahkan nanti baca di buku referensi, karena banyak sekali dosis-dosisnya, karena itu pelajari, baca, pahami dengan baik. Golongan premedikasi yang kedua adalah golongan obat tranquilizer. Obat golongan tranquilizer ini mengurangi dalam hal menyebabkan efek hewan penderita yang harus disupport dengan pemberian tranquilizer karena efeknya memberikan aktivitas, dia akan mengurangi aktivitas motorik. Dan yang lebih penting dari pemberian tranquilizer, inilah yang menyebabkan sedasi pada hewan penderita. Sehingga hewan penderita menjadi tenang. Obat golongan tranquilizer dikenal menjadi obat penenang. Misalnya obat-obat derivat fenutiasin, yakni seperti klorpromazin, asepromazin, dan promazin. Pemberian penenang inilah yang menjadi makna dari pemberian tranquilizer dan berkaitan dengan obat golongan fenutiasin, obat derivat fenutiasin ini berfungsi sebagai neuroleptik. Apa itu neuroleptik? Dia menurunkan dengan drastis tingkat kesadaran melalui desaktivasi global dari aktivitas substan retikuli dan pengurangan aktivitas membran asetilkolin dan adrenalin. Efek berikutnya yang merupakan efek sekunder menyebabkan hipotensi melalui vasodilatasi perifer. Dan dengan demikian dia akan menjadi obat yang mengurangi diurese melalui penurunan filtrasi renal. Nah, itulah fungsi neuroleptik dari obat-obat golongan derivat fenutiasin yang berperan sebagai premedikasi yang diberikan pada hewan penderita, dan untuk itu dipahami obat-obat golongan dari premedikasi. Berikutnya dalam obat golongan premedikasi ini, salah satu obat tranquilizer yang sering digunakan adalah golongan narkotik. Inilah saudara, salah satu obat tranquilizer yang digunakan adalah narkotik. Karena itu hati-hati, karena bisa juga menggunakan morfin. Karena itu juga jangan sembarangan kalau tidak paham, dan kalian untuk obat-obatan ini berhak oleh dokter hewan diperoleh karena dalam tujuan tugas profesional dalam pembedahan membutuhkan obat premedikasi. Narkotik ini sering dipakai pada anjing atau pets. Dia akan memberikan efek sedasi pada anjing. Dia juga mengurangi rasa sakit
dan dia juga mengurangi dosis anestesi. Inilah yang harus menjadi pemahaman. Dengan demikian, pemberian premedikasi harus melalui pemahaman mengapa obat anestesi ini diberikan. Untuk itu, saudara, pada pemberian anestesi yang sering digunakan melalui injeksi intravena atau injeksi intramuskuler, tentunya kalian harus memahami bagaimana pemberian obat anestesi yang dilakukan digunakan melalui intravena injeksi. Indikasinya adalah untuk memberikan induksi anestesi. Apa yang dimaksud dengan induksi anestesi? Yang dimaksud induksi anestesi adalah pengantar pada penderita untuk memperoleh anestesi secara total. Karena itu, induksi anestesi akan menyebabkan hewan terbius. Ya. Dan setelah terbius, bisa dilanjutkan dengan maintenance melalui pemberian inhalasi anestesi. Nanti pada kuliah yang ketiga akan saya jelaskan bagaimana anestesi inhalasi. Sedangkan pemberian intravena anestesi melalui induksi ini juga bisa berlanjut merupakan pemberian anestesi secara single dose anestesi. Jadi anestesi diberikan hanya melalui intravena injeksi sebagai single dose anestesi. Jadi harus dipahami sebagai induksi, sebagai single dose anestesi, dan selanjutnya juga sebagai suplemen anestesi. Hati-hati dalam suplemen anestesi yang biasanya dilakukan pada pemakaian single dose anestesi. Kenapa? Pada saat operasi dilakukan dan belum tuntas, belum selesai, penderita sudah bangun. Dan karena bangun, diberikanlah suplemen atau tambahan anestesi kembali. Untuk kehati-hatian, tambahan anestesi selalu diberikan separuh dosis anestesi awal yang telah diberikan. Hati-hati. Sekali lagi, apa yang kita lakukan dengan separuh dosis adalah proteksi terhadap masalah gangguan anestesi manakala diberikan suplemen anestesi ini berkaitan dengan overdose anestesi. Yang berikutnya, pemberian intravena anestesi bisa juga dilakukan sebagai treatment. Mengapa diberikan sebagai treatment? Sering ada pasien yang mengalami kondisi katakanlah kontraksi, mengalami kejang, ya, mengalami gangguan lokomosi, hiperaktif, hiper excited, yang sulit dikendalikan, dan itulah yang harus diberikan penenang dalam hal ini pemberian obat anestesi. Pada kasus penyakit seperti itu, ya, di mana hiperaktivitasnya kemudian terjadi kejang-kejang, tremor,
itu pada kasus tetanus akibat Clostridium tetanus, atau juga penyakit epilepsi. Nah, karena itulah diberikan obat golongan penenang atau obat golongan untuk membuat terbius supaya penderita menjadi tenang. Pada gambar yang paling atas, ya, di sini kalian tahu ini pembuluh darah vena apa? Langsung jawab. Pembuluh darah vena apa? Jugulare. Kalau yang di bawahnya pembuluh darah vena apa? Pembuluh darah vena? Come on. Kan harus sudah lulus anatomi kalian. Pembuluh darah vena pembuluh darah vena vena. Paham? Karena itu dalam pemberian obat-obatan ini yang diberikan secara intravena injeksi, keuntungan yang diperoleh adalah pemberian obat intravena injeksi ini simpel, mudah, juga cepat, juga tidak butuh peralatan. Ya, hanya cukup spike injeksi dan obat yang digunakan injeksikan melalui pembuluh darah vena. Karena itu saudara harus memahami dengan baik dan benar pembuluh darah vena apakah yang diberikan sebagai obat anestesi yang disuntikkan secara intravena. Karena itulah sekali lagi saya tekankan, praktek. Tanpa praktikum, tidak akan kalian mampu. Hanya melihat, oke, memberikan materi kuliah. Kalau nanti setelah materi kuliah dalam praktek kalian masih tidak melakukan praktek untuk melakukan injeksi seperti yang saya sampaikan ini, kalian tidak akan mampu nanti di lapangan dalam melaksanakan tugas profesional sebagai seorang dokter. Jadi selain simpel, cepat, tidak butuh peralatan, juga tidak ada polusi dan iritasi dalam pemberian intravena injeksi. Itu keuntungannya. Namun demikian ada kerugian. Kerugiannya sulit menemukan vena, ya pasti, apalagi pada hewan kecil, ya, apalagi pada hewan yang galaknya minta ampun. Karena itu di awal kuliah saya ingatkan bagaimana how to restrain dan handling. Karena yang kita hadapi pasien kita adalah hewan yang bermacam-macam karakter. Yang baik ada, yang galak juga banyak. Karena itu mengapa perlu restrain dan handling. Mereka yang mengikuti mata kuliah hewan coba beruntung karena buku referensi yang diberikan juga memberikan materi bagaimana restrain dan handling melalui metode-metode yang bisa diberikan dalam penanganan. Kerugian akibat pemberian injeksi intravena ini tadi saya katakan sulit bukan vena, karena harus belajar, berlatih, praktek pada hewan yang menderita sulit dikendalikan. Kerugian yang lain, injeksi berulang dalam kaitan suplemen anestesi juga sangat merugikan manakala tidak mengalami artinya
tidak memberikan ketepatan dosis anestesi yang bisa membahayakan penderita dikarenakan overdosis. Dan sulit untuk penanganan emergency case. Jadi pada kondisi emergensi, kalau kalian tidak betul-betul terampil, mampu melakukan injeksi intravena, pasti mengalami kesulitan. Jawabannya latihan praktek. Dan pemberian intravena injeksi juga menjadi penyebab recovery penderita sulit. Nah, beberapa obat yang digunakan nanti termasuk golongan barbiturat, dissociative agents maupun propofol dan neuroleptanastetik. Untuk salah satu contoh pemberian anestesi umum, kalian bisa melihat bahwa premedikasi sebagai induksi, ya, bila diberikan induksi anestesi kemudian dipertahankan dengan anestesi inhalasi maupun sebagai anestesi tunggal. Nah, ini contoh dari hewan eksotik yang memperoleh anestesi apa ini? Ini adalah anestesi apa? Inhalasi. Ya. Jadi kalian lihat bagaimana sungkup ini akan masuk dalam moncongnya dan dihirup. Nanti pada kuliah yang ketiga nanti akan saya jelaskan bagaimana inhalasi anestesi. Sekarang kelanjutan dari intravena anestesi. Obat yang digunakan plural modal. Sering digunakan pada hewan besar, khususnya pada sapi dan kuda. Menimbulkan iritasi jaringan, ekstravasasi menyebabkan pembentukan abses dan perioditis. Dan sekali lagi, mikrodosisnya silahkan nanti baca di buku, karena akan memberikan banyak sekali data-data tentang masing-masing dosis. Secara makro, untuk golongan obat fluorouracil adalah merupakan high lipid soluble. Jadi solution yang mengandung lipid yang tinggi. Di samping itu penetrasi terhadap sel membran. Metabolismenya hampir semua pada pemberian obat biologis anestesi, metabolisme lebih cepat. Waktu paruh eliminasi sekitar 7 jam. Dengan dosis kecil, induksinya sangat cepat, periode anestesi singkat. Recovery-nya terjadi sangat pelan dan lama. Kondisi dari hewan penderita emaciasi maupun hipoproteinemia, uremia sangat sensitif, dan pada pemberian obat fluorouracil ini digunakan dalam komposisi 2,5% sampai 1% solution. Oke. Berikutnya, ini obat yang pada masa lalu sangat sering kita gunakan sebagai obat bius sebelum kita melakukan penanganan inhalasi anestesi dan sebelum ditemukan produk-produk obat anestesi yang terbaru dan terbaru. Derivat barbiturat sering dipakai pada hewan kecil. Tapi hati-hati, ya, baik itu lemah total, ya, sabatal dan sebagainya. Obat golongan barbiturat ini menyebabkan depresi pada respirasi. Jadi kalau dokter yang menangani tidak memahami yang baik dan tidak terbiasa, sangat mengkhawatirkan. Depresi pada respirasi menyebabkan dyspnea, yang sesak nafas. Bila sebagai anestesi tunggal
harus sangat dalam supaya terjadi anestesia dan relaksasi otot yang akan dicapai. Dosisnya selalu dikatakan dikurangi bila telah diberikan premedikasi atau digunakan sebagai induksi anestesi. Saya ingatkan, ya, karena bisa baca di buku referensi nanti, pada pemberian obat penenang dari barbiturat atau intravenous anestesi dari golongan ini, kehati-hatian ekstraordiner dikarenakan jangan pernah menginjeksi pada pasien dalam pemberian dengan barbiturat ini dengan sekali injeksi sampai obat tuntas. Harus strictly perlahan-lahan pemberian itulah. Apalagi buat para pemula yang baru belajar terapi, hati-hati. Begitu kalian dapatkan kenanya, kena ada pemberian langsung serot semua obatnya. Begitu obat disuntikan semua total, habis itu penderitanya nyata dan lagi karena mengalami shock kardiogenik. Jadi obat golongan barbiturat harus diberikan strictly perlahan, sangat perlahan, ya. Sudah saya sampaikan dalam hati-hati. Untuk dosis-dosisnya dari obat itu silahkan untuk mempercepatkan masih banyak. Ini baik golongan pentobarbital, tiopental, itu semua harus diberikan secara perlahan dan diberikan melalui intravena dan melalui pembuluh darah vena yang kalian harus pelajari melalui praktek tanpa melalui praktek kalian tidak akan mampu. Sekali lagi, dokter adalah seorang praktis, bukan di belakang meja, bukan cerita teori doang, tapi bagaimana mampu melaksanakan. Untuk golongan barbiturat ada tiopental sodium yang sering digunakan, untuk hexaton sodium maupun pentobarbital sodium. Untuk tiopental sodium merupakan agent intravena, sifatnya short acting, sangat singkat, dalam bentuk powder, solution stabil 3 sampai 7 hari tergantung temperaturnya. Jadi karena itulah saudara, silahkan untuk dipahami dengan baik bagaimana menggunakan dan mempersiapkan obat ini. Jadi sifat dari sodium juga alkali, artinya pH-nya tinggi. Actionnya cepat, depresi pernafasan sering terjadi dan sangat membahayakan. Depresi jantung menjadi penyebab kejadian potensial untuk ya, jadi tadi saya sampaikan dalam melakukan injeksi menggunakan barbiturat, hati-hati dan sangat perlahan. Kendalanya pemberian dengan konsentrasi tinggi, ya, lebih dari 2,5% adalah rata-rata 1-2%, menyebabkan diabetes, inflamasi dan nekrose jaringan. Saya lanjutkan dengan itu hexaton sodium sama-sama golongan barbiturat. Di sini adalah oksibarbiturat powder stabil dalam waktu sekitar 6 minggu. Digunakan 100% solution, ekstraksi dan metabolis melalui HEPA. Memiliki potensi 2 kali dari tiopental. Recovery-nya lebih cepat. Apnun sering terjadi setelah induksi.
spasmus mulut sering terjadi baik pada lagi maupun recovery. Kan untuk barbiton sodium salah satu obat lama. Jadi barbiturate ini adalah obat-obat lama untuk pembiusan transmisi. Mirip dengan tiopropion, konsentrasi larutan 6%, onset of action-nya pelan, low lipid, solubel, induksi dan recovery diperpanjang, depresi pernapasan dan jantung terjadi yang itu strictly hati-hati. Jadi pemberian golongan obat ini menjadi penyebabnya dosisnya lagi. Inilah golongan obat-obat yang sangat populer di social agent. Apa maknanya? Di social agent. Obat golongan ini nanti akan memberikan gambaran pada pasien. Kelihatannya dia masih saat matanya yang terkaleng, tapi dia contoh di adalah golongan ketamin hasil. Obat ketamin merupakan acrylic solution. Stabil, ini yang paling luar biasa, selama 3 tahun dalam botol yang terlindungi dari cahaya dan panas. Onset of action-nya lambat, sekitar 1 sampai 2 bulan. Dan itu darah disukai di dalam praktek hari-hari. Dia merupakan rapid acting non-barbiturate general anesthetic dan merupakan golongan fenilyl saraprusa. Ketamin memberikan efek hipnotiknya kurang, kesadaran kembali tercapai setelah 15 menit dan terjadi disorientasi maupun halusinasi dan penderita gelisah pasca pemberian ketamin. Indikasinya, ketamin diberikan sebagai obat tunggal maupun sebagai obat bius untuk induksi anestesi. Ketamin bisa digunakan pada penderita berisiko tinggi dan pada kasus operasi. Kenapa demikian? Karena pemberian ketamin yang sering digunakan sebagai single dose anestesi pada operasi besar, operasi bedah transplant atau operasi bedah anastomose dalam kaitan melakukan penyambungan pembuluh darah, menyambungan usus, penyambungan organ-organ halus dari tubuh yang membutuhkan durasi cukup lama. Tidak mungkin dengan single dose anestesi. Karena itu nanti kita bahas dalam inhalasi anestesi. Kontraindikasinya dari pemberian ketamin adalah hipertensi dan kardia pada penderita. Hati-hati. Dan karena itu untuk salah satu pengamanan pada pemberian obat ketamin ini dengan pemberian dosis intravenous
akan memberikan kemudahan dalam artian secara ekonomi. Kenapa? Karena pada pemberian intramuskuler yang berkisar antara 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan hewan penderita, pada intravenous bisa diberikan separuh dosis dari intramuskuler. Artinya penghematan dari sisi price dan juga mengamankan dari sisi pemberian anestesi separuh dosis. Nah, ini harus menjadi perhatian dan timbangan. Yang berikutnya, sulit ya, sebagai dissociative agent. Solidil merupakan prepararan anestesi baru. Solidil adalah produk dari Perancis. Disosiasi diletaminik dan sulfat. Jadi kalau tadi hanya siklohexylamin, kalau solidil adalah gabungan diletaminik dan diazepam dan sulfat. Solidil diberikan sebagai anestesi general umum, memberikan induksi yang sangat singkat, efek sampingnya sedikit, tingkat keamanan tinggi, karena itu sangat disukai, ya, mudah diberikan baik intramuskuler atau intravenous. Karena itu saudara sangat beralasan obat dengan kualitas yang bagus tentunya berkorelasi dengan harga obat yang juga cukup mahal, tapi aman. Itulah yang jadi pertimbangan utama. Indikasinya anestesi umum pada pers maupun juga pada satwa liar. Kontraindikasinya hampir semua pada sama. Ya, ini jangan pernah diberikan obat bius pada penderita kardiak, penderita yang alami gangguan pernapasan maupun penderita yang hipertensi maupun penderita yang alami gangguan pada pankreas. Efek pada kardiovaskular, peningkatan sistolik dan diastolik 20 sampai 25%. Denyut jantung meningkat akibat aktivitas saraf. Sedangkan efek pada respirasi sangat bagus, depresi pernapasan kecil terjadi dilatasi bronkus menjadi lapang dan mengurangi spasmus bronkus. Dan itulah betul-betul menjadi obat pilihan utama yang baik dan aman. Dosis pada pemberian solidil silakan dibaca dan buku. Salah dan sekarang dengan obat bius yang merupakan gabungan juga dalam pemberiannya adalah Immobilon dan Revlimid. Dari namanya aja tahu produk dari Perancis. Penggunaan asosiasi neuroleptalgetik dengan basis etorfin pada hewan domestik merupakan asosiasi etorfin dan fenotiazid, sedangkan Revlimid merupakan obat antagonis yang berbasis diprenorfin, yang mana obat anestesi tersebut bisa digunakan pada hewan besar dan hewan kecil. Pemberian injeksi Immobilon menyebabkan sama kehilangan kesadaran secara brutal dalam posisi dekubitus lateral. Karena itu
dianjurkan pada injeksi Immobilon untuk betul-betul melihat suasana dari mana posisi hewan kita. Obat golongan Immobilon dan Revivifol ini yang sering digunakan oleh para saintis dalam melakukan ekspedisi di lapangan di hutan atau lembah atau ngare atau tempat di luar dari dari rumah sakit, karena itu sering para saintis ini. Jadi kalau kalian melihat Discovery Channel atau NN Planet, kalian bisa melihat tenda darurat yang menjadikan mereka melakukan kegiatan itu berada di lapangan terbuka, karena hewan-hewan liar, apakah itu jiraf atau zebra atau kegiatan hewan-hewan yang berada di alam terbuka itu, kalau gagal sekalipun juga, kalau ditembak dengan senapan bius, betul-betul harus hati-hati. Di bawahnya diharapkan adalah hamparan rumput yang tidak membahayakan, karena dilakukan tembakan bius Immobilon yang bisa menjadi penyebab secara brutal hewan tersebut langsung jatuh. Nah, kalau tidak di tempat yang aman, yang paling sering berbahaya, kejadian trauma 80%, khususnya pada trauma tipis pada kepala, itu bisa membahayakan nyawa. Selanjutnya, hewan penderita gemetar pada tubuh, di samping itu diikuti depresi pernafasan yang dalam, kadar cyanida, walaupun relaksasi muskulum sangat buruk, anestesinya yang terjadi sangat baik. Saya sudah membuktikan kepada saya sebagai pimpinan LBS di Surabaya, saya menggunakan rusa Bavaria yang kebetulan diperlukan pemeriksaan pada si hewan rusa tersebut. Saya gunakan Immobilon ini, dan seperti yang digambarkan nanti, begitu ditembak dengan senapan bius atau dengan blowpipe tuluk bius pada penderita, langsung di rusa Bavaria di ambruk secara bertahap. Dan kita bisa melakukan pemeriksaan secara total dengan aman, karena pemberian Immobilon memberikan kondisi yang sangat baik untuk pemeriksaan, karena kesadaran kembali tidak akan pernah terjadi sebelum dilakukan injeksi recovery, merupakan membangunkan si penderita bangun kembali. Tanpa injeksi Revivifol sebagai obat untuk pemulihan dari pembiusan dari Immobilon, si hewan penderita akan tetap terbaring selama-lamanya. Karena itulah tidak bisa dipisahkan antara pemberian Immobilon sebagai injeksi yang menidurkan dan pemberian Revivifol sebagai injeksi yang membangunkan. Dengan demikian, persiapan penderita harus dilakukan dengan seksama dan hati-hati, karena neurodegenerasi penderita sangat buruk dan efek kardiovaskular sangat berbahaya bagi penderita. Dengan demikian, kalian harus memahami bagaimana komposisi kimiawi Immobilon dan Revivifol untuk yang last enemy. Ya. Jadi kalian bisa melihat Immobilon yang untuk
large animal berisi 2,45 mg etanol plus 10 mg sepromasi malia per ml dalam solusi garam fluorosol. Revivom yang large animal berisi 3 mg fluorohidrat dimorfin per ml dalam solusi blue dan fluorokristalisasi. Injeksi diberikan Revivom dengan dosis yang sama yang diberikan pada Immobilon. Dengan demikian, untuk komposisi kimiawi pada Immobilon small animal berisi 0,074 mg etanol plus 18 gram metrotryptasin golongan nutiasin per ml dalam solusi fluororesol asid atau sitrat. Revivom untuk small animal berisi 0,272 miligram fluorohidrat difrinorfin per ml dalam solusi fluororesol. Pasangan Immobilon dan Revivom dan baik yang small animal maupun yang large animal digunakan dengan dosis yang sama pada hewan ternak. Banyak kasus-kasus yang bisa dipelajari dengan khususnya pada hewan liar yang menggunakan obat bius Immobilon dan Revivom ini. Untuk itu, saudara, pada hewan kecil digunakan pada operasi banyak seperti fraktura, pengambilan tumor, amputasi, maupun penjahitan pasca operasi dilakukan, dan itu kontraindikasinya jangan digunakan pada golongan PLD. Kenapa demikian? Karena akan menyebabkan eksitasi yang ganas pada penderita. Jadi kalau PLD tentunya apakah harimau, singa, dan golongan yang kucing, ya baik kucing besar sama kucing kecil sama aja, belum pernah terjadi kasus pada anjing dan bila-bila digunakan supaya jangan kehati-hatian yang tinggi, dan ini sudah saya gunakan pada golongan rusa yang sudah saya lakukan di Surabaya beberapa tahun lalu dengan hasil baik. Indikasinya sama baik pada hewan kecil maupun hewan besar, baik untuk kastrasi maupun lapsus, steril, seksus, sesar, dan pada juga kastrasi dan tumor. Untuk itu, saudara, Immobilon dan Revivom merupakan obat yang spesial dan dalam praktek sangat mahal. Pada hewan besar menunjukkan beberapa keuntungan nyata, khususnya pada chirurgi atau pembedahan pada kuda. Tingkat keamanannya yang tinggi. Tidak diperlukan pengawasan penderita selama intervensi chirurgical berlangsung. Jadi pemberian Revivom sebagai obat antagonis anestesi memberikan kesadaran penderita secara segera. Dan ini silakan nanti untuk dosis dan tentunya bisa dilakukan pada melalui berbagai hewan yang akan diberikan anestesi Immobilon dan Revivom. Untuk kuliah yang berikutnya akan kita bahas bab inhalasi
Sekali lagi saya jelaskan pada Jelita dan juga siapa yang kelompok ini apa namanya kontingennya Rahman. Oke. Jadi jelas ya tadi di awal saya ingatkan apa makna dari referensi dalam kaitan materi. Inilah sebabnya pemberian materi kuliah untuk memperjelas sisi. Dan itulah apa saya katakan referensi buku yang saya gunakan yang sudah saya siapkan. Silakan baik Rahman maupun Jelita bisa berhubungan saya dan sekarang waktunya karena itu sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan segera silakan. Ayo. Kuliah ketiga nanti berkaitan dengan hal anestesi. Itu merupakan kelompok dari anestesi yang digunakan dalam pembedahan. Silakan, ada pertanyaan apa tidak? Jadi persisnya kelas D berapa mahasiswa yang hadir? Jadi dan kelas E berapa mahasiswa yang hadir? Karena di sini yang hadir mahasiswa 84 mahasiswa dari 2 kelas. Berapa kelas D yang absen akan kelihatan atau tidak? Atau berapa kelas D yang hadir akan kelihatan atau tidak? Berapa Rahman dan berapa Jelita? Atau kalau ada yang mau tanya, segera tanya. Karena jam 10 saya ada bimbingan praktik. Berapa Jelita, berapa Rahman kehadiran teman-teman? Jelita, ya, Rahman. Jelita, kelas D 42, berarti total hadir. Berarti yang tersisa adalah kelas T. Berapa yang absen? Yang hadir sekitar 40 orang, Prof. Ya, berarti 3 orang. Ya, sudahlah. Itu resiko mahasiswa. Tapi menjadi catatan juga. Ya, mahasiswa yang seperti ini, ya sudah. Kita lakukan. Baik, ada tanya? Ada tanya? Kalau nggak ada, sampai kuliah berikutnya. Oke.